Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Ismiliana dan teman-teman saya Liza Yuslina, Indriya Wahyuni dan Suci Aulia Putri. Di sini kami akan menjelaskan materi kami yang tentang fisika neutron. Selamat menonton. Baik, kami akan menjelaskan materi tentang fisika neutron dengan dosen pengampu yaitu Ibu Mona Briliansari, SSI, MSI. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Liza Yuslina. Kepada Liza dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan materi mengenai fisika neutron. Penemuan neutron dimulai pada tahun 1930 ketika Bethe dan Becker membombardir berilium dengan partikel alfa, menghasilkan radiasi yang tidak mengionisasi. Curie dan Julliard menemukan radiasi ini mampu memancarkan proton berenergi tinggi, hingga akhirnya Chadwick pada tahun 1932 mengidentifikasinya sebagai partikel netral bernama neutron. Neutron bebas bersifat tidak stabil dengan waktu paruh 10,6 menit dan mengalami peluruhan pita, tetapi stabil dalam inti atom. Sifat neutron seperti momen dipol magnetik mu itu 1,91304184 kurang lebih 8 kali 10 pangkat 8,8 kali 10 pangkat min 6 mu n, dan selisih massa neutron proton yaitu mn dikurang mp sama dengan 1,29340 kurang lebih 3 kali 10 pangkat min 5 mega elektron volt, telah diukur dengan presisi yang tinggi. Yang pertama, kita masuk ke dalam materi sumber neutron. Berkas neutron dapat dihasilkan dari berbagai reaksi nuklir. Kita tidak bisa mempercepat neutron seperti yang kita dapat lakukan pada partikel bermuatan. Tapi kita bisa mulai dengan neutron energi tinggi dan mengurangi energi mereka melalui tumbukan dengan atom dari berbagai bahan. Proses perlambatan disebut moderasi neutron. Neutron yang dihasilkan dapat memiliki energi yang sangat rendah, yang oleh konvensi diberi sebutan sebagai berikut ini, yaitu yang pertama neutron termal. Energinya itu 0,025 elektron volt. Yang kedua itu neutron epithermal, energinya itu 1 elektron volt. Yang ketiga neutron lambat, energinya itu 1 kilo elektron volt, dan neutron yang cepat energinya yaitu elektron volt. Next. Baik, untuk yang pertama yaitu sumber alfa. Si pertama yang digunakan untuk menghasilkan sumber neutron yang cocok untuk laboratorium. Isotop stabil berilium Be9 memiliki neutron yang relatif longgar terikat atau energi ikat 1,7 mega elektron volt, radioaktif 5 sampai 6 mega elektron volt. Menumbuk inti berilium 9, neutron dapat dilepaskan pada reaksi yaitu He4 ditambah Be9 itu menghasilkan C12 ditambah N, yaitu alfa ditambah dengan berilium 7 mega elektron volt. Jika kita mencampur untuk berarti siang kan. Nah, neutron tidak akan memiliki energi monoenergetik
Karena yang pertama banyak kelompok alfa, yang kedua melambatnya alfa yang akan terjadi dengan tabrakan dalam bahan padat. Yang ketiga berbagai arah emisi yang dapat terjadi untuk neutron relatif terhadap alfa. Ini yang arahnya kita tidak tahu. Yang keempat kemungkinan bahwa C12 yang tersisa dalam keadaan tereksitasi energi neutron yang paling mungkin sekitar 5 mega elektron volt dan laju produksi neutronnya itu sekitar 10⁻⁷ neutron per detik untuk setiap CI dari Ra226. Karena tingginya emisi gamma dari Ra226 dan inti anak sumber neutron radium berilium sebagian besar telah diganti dengan sumber menggunakan PO210 usia paro 138 hari, PU238 usia paruhnya 86 tahun dan AM241 usia paruhnya 158 tahun. Sumber ini menghasilkan sekitar 2-3 kali 10⁻⁶ neutron per CI aktivitas. Yang kedua yaitu sumber fotoneutron. Dalam proses yang sama, sumber alfa dan neutron dibahas di atas. Kita menggunakan reaksi gamma dan neutron untuk menghasilkan neutron. Misalnya Na24 memancarkan sebuah gamma dengan energi 2,76 mega elektron volt. Penyerapan gamma akan cukup untuk mengatasi energi ikat neutron dari berilium 9, di mana reaksinya itu gamma ditambah dengan berilium 9 menghasilkan berilium 8 ditambah dengan neutron. Hasilnya cukup dapat diterima, di mana 2 kali 10⁻⁶ neutron per sekon per CI dari Na24. Tetapi waktu paruhnya 15 jam. Energi neutron adalah sekitar 0,8 mega elektron volt. Next. Selanjutnya itu fisik spontan. Sebuah sumber umum dari neutron adalah fisik spontan dari isotop Cf252. Usia paruhnya itu 2,65 tahun. Neutron diproduksi langsung dalam proses fisi pada laju sekitar 4 per fisi. Fisi terjadi hanya sekitar 3% dari peluruhan. Peluruhan alfa menyumbang sisanya. Dan laju produksi neutron yaitu 2,3 kali 10⁻22 neutron per sekon per CI dari Cf252 atau 4,3 kali 10⁻⁹ neutron per sekon per CI dari Cf252. Energi neutron merupakan karakteristik dari distribusi fisi kontinu dengan energi rata-rata 1-3 mega elektron volt. Yang keempat yaitu reaksi nuklir. Ada banyak reaksi nuklir yang dapat menghasilkan neutron. Ini memerlukan akselerator untuk menghasilkan berkas partikel untuk memulai reaksi. Dan dengan demikian mereka tidak biasanya sebagai sumber peluruhan radioaktif. Namun dengan hati-hati memilih energi datang dan sudut di mana kita dapat mengamati neutron yang dipancarkan. Kita dapat memperoleh berkas yang cukup monoenergetik dari hampir semua energi yang diinginkan. Ada beberapa reaksi yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu hidrogen ditambah dengan D menghasilkan He helium 4 ditambah dengan neutron, di mana Q-nya itu sama dengan plus 17,6 mega elektron volt. Berilium 9 ditambah dengan helium 4 menghasilkan karbon 12 ditambah dengan neutron, yaitu Q-nya sama dengan plus 5,7 mega elektron volt. Lithium 7 ditambah dengan proton itu menghasilkan berilium 7 ditambah dengan neutron. Q-nya yaitu 1,6 mega elektron volt. Hidrogen itu menghasilkan helium 3 ditambah dengan neutron. Q-nya itu sama dengan plus 17,6 mega elektron volt. Next. Pada moderator. Baik, terima oleh Indria Wahyuni. Kepada Indria dipersilahkan.
Baik, terima kasih moderator. Materi kedua yaitu penyerapan dan moderasi dari neutron. Next. Intensitas neutron akan berkurang oleh reaksi nuklir. Untuk neutron cepat, banyak reaksi seperti neutron proton atau neutron 2 kali neutron yang mungkin. Tetapi untuk neutron lambat atau thermal, penyebab utama mengisi neutron penampang, termasuk proses hamburan yang akan cenderung menyerap neutron dari berkas. Maka perubahan intensitas I adalah DI sama dengan min sigma T NdX dalam persamaan 11.1. Next. Dan intensitas menurun dengan ketebalan penyerapan sesuai dengan hubungan eksponensial. I sama dengan I0 eksponensial pangkat min sigma T NX, di mana itu persamaan 11.2. Intensitas awal neutron dengan energi tertentu berkurang sesuai dengan persamaan 11.8. Tumbukan elastis antara neutron dengan energi awal E dan kecepatan V dengan massa atom target A. Pada awalnya dalam keadaan diam. Menggunakan hukum kekekalan energi dan momentum linier memberikan rasio antara energi neutron akhir dengan energi neutron awal, di mana persamaannya yaitu E aksen per E sama dengan A kuadrat ditambah 1 ditambah 2 A cos theta per A tambah 1 kuadrat pada persamaan 11.3. Next. Di mana theta adalah sudut hamburan dalam sistem koordinat pusat massa. Tetapi E dan E aksen diukur dalam sistem koordinat laboratorium. Untuk tidak ada hamburan, theta sama dengan 0, pada persamaan 11.9 memberikan E aksen per E sama dengan 1. Sebagaimana mestinya, kehilangan energi maksimum terjadi untuk tumbukan bertetapan. Bertetapan yaitu theta sama dengan 180 derajat, di mana E aksen per E min sama dengan A kurang 1 per A tambah 1 kuadrat pada persamaan 11.4. Untuk energi neutron sekitar 10 mega elektron volt dan di bawahnya. Hamburan ini kebanyakan adalah gelombang S, dan dengan demikian dalam sistem koordinat pusat massa umumnya tidak tergantung dari theta. Next. Karena neutron mengalami hamburan berulang kali, energi mereka terus berkurang. Setelah hamburan kedua, neutron tidak lagi monoenergetik, melainkan terdistribusi. Proses ini dapat didekati dengan membagi interval energi delta E menjadi generasi neutron monoenergetik, menghasilkan distribusi baru di setiap tahap. Untuk membuat perhitungan lebih kuantitatif, kita mendefinisikan parameter C untuk mewakili nilai rata-rata log E per E aksen setelah tumbukan tunggal, di mana persamaannya C sama dengan log E per E aksen AV. Kemudian C sama dengan integral log A ditambah 1 kuadrat per A kuadrat ditambah 1 ditambah 2 A cos theta D omega per integral D omega. Next. Di mana D omega adalah unsur sudut ruang
pada sistem koordinat pusat massa tersebut. Di sini sekali lagi kita mengasumsikan hamburan untuk menjadi isotropik. Dengan hasil integrasi memberikan C sama dengan 1 dikurang A kurang 1 kuadrat per 2A log A kurang 1 per A tambah 1. Nilai rata-rata log E aksen menurun setelah setiap tumbukan dengan jumlah C dan setelah N tumbukan. Nilai rata-rata log E aksen adalah log E aksen N, yaitu log E aksen N aksen sama dengan log E dikurang NC. Next. Pada tabel sebelah sisi 1 menunjukkan nilai-nilai C untuk beberapa moderator atau moderasi yang umum digunakan. Untuk mengurangi energi neutron, rata-rata dari yang khusus untuk neutron dipancarkan dalam visi E 2 MeV sampai dengan energi yang merupakan karakteristik dari gerak termal, yaitu En aksen 0,025 elektron-volt. Jumlah generasi tumbukan ditampilkan pada tabel titik 11 tersebut. Next. Dari perhitungan sebelumnya mengasumsikan atom tempat neutron dihamburkan dalam keadaan diam, yang berlaku baik dan untuk neutron berenergi megaelektronvolt. Namun, pada energi termal, gerak termal atom moderator menjadi sebanding dengan kecepatan neutron. Lebih baik dianalisis menggunakan mekanika statistik. Setelah waktu tertentu, neutron diasumsikan mencapai kesetimbangan termal dengan moderator pada temperatur T. Dalam hal ini, neutron dijelaskan oleh distribusi kecepatan Maxwell pada persamaan F fungsi V dV sama dengan 4Vn dikali M per 2V KT pangkat 3 per 2 P kuadrat eksponensial pangkat min MV kuadrat per 2 KT dV. Next. Di mana F fungsi V dV memberikan fraksi neutron dengan kecepatan antara V dan V ditambah dV. Di sini M adalah massa neutron dan N adalah jumlah total neutron per persatuan volume. Dalam bentuk energi dapat diberikan persamaan F fungsi E dE sama dengan 2Vn per NKT pangkat 3 per 2 dikali E pangkat 1 per 2 eksponensial pangkat min E per K. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Indri Wahyuni. Untuk materi yang ketiga, yaitu detektor neutron, akan saya jelaskan sendiri. Jadi, karena neutron ini tidak menghasilkan peristiwa ionisasi yang langsung, jadi detektor neutron ini harus didasarkan pada pendeteksian peristiwa sekunder oleh reaksi nuklir, seperti NP, N-alpha, atau NVC atau neutron fisi, atau dengan hamburan nuklir oleh partikel ringan yang bermuatan, sehingga kemudiannya akan terdeteksi. Jadi untuk neutron lambat dan termal, detektor didasarkan pada reaksi neutron P dan neutron alpha, di mana mereka itu memerlukan peralatan untuk dapat mengamati neutron dari sinyal yang ditinggalkan oleh proton atau alpha, energi yang dihasilkan dari reaksi. Isotop B10 umum digunakan dengan membuat sebuah ruang ionisasi atau pencacah sebanding yang diisi dengan gas BF3 atau dilapisi dengan logam boron atau senyawa boron. Reaksi ini yaitu B10 tambah neutron sehingga menjadi lithium pangkat 7 plus alpha.
di mana litium 7 ini dia itu istimewa, tersisa dalam keadaan tereksitasi dengan energi 0,48 mega elektron volt. Di mana boron alamiah ini terdiri dari sekitar 20% dari isotop B10. Sehingga bahan diperkaya B10 akan meningkatkan efisiensi detektor. Untuk neutron thermal, penampang adalah sekitar 3840 B. Nilainya sangat besar dan penampang reaksi mengikuti hukum 1/V hingga sekitar 100 kilo elektron volt. Sehingga ketergantungan penampang pada energi datang itu tanpa sifat khusus atau tidak ada resonansi yang diamati dan dapat diprediksi. Ada juga keuntungan lain dari ketergantungan 1/V dari penampang. Misalkan kita sedang mengamati sinar neutron yang tajam atau flux isotropik atau mungkin dekat inti reaktor yang memiliki distribusi kecepatan dari neutron NV dV per satuan volume dengan kecepatan antara V dan P plus dP. Kemudian, flux melewati detektor sebesar NV kali V dV, dan jika counter mengandung neutron, inti boron, masing-masing dengan penampang sigma, probabilitas per detik dari interaksi atau dan menghitung setiap interaksi itu pada persamaan 11.11 ini itu DR sama dengan N sigma N kecepatan total lingkungan adalah R sama dengan integral neutron sigma N fungsi 11.12. Kemudian ada persamaan 11.13 yaitu R sama dengan integral NC integral N fungsi V dV. Next. Nah, untuk langkah terakhir, kita asumsikan bahwa sigma alpha V pangkat min 1, sehingga sigma V ini adalah konstanta C. Jadi integral kemudian memberikan jumlah neutron per satuan volume N dan laju cacahnya itu pada persamaan 11.14 R sama dengan NCN. Dengan demikian, R ini berbanding lurus dengan kepadatan neutron untuk setiap distribusi kecepatan selama kita bisa mengabaikan kontribusi pada flux neutron di luar 1/V wilayah penampang. Nah, untuk nilai Q, untuk reaksi yang mengarah ke keadaan tereksitasi, litium 7 adalah 2,31 mega elektron volt. Dan untuk neutron datang, energi kinetiknya kecil dibandingkan dengan nilai ini. Konservasi momentum membutuhkan pembagian energi antara litium 7 dan alpha, sehingga alpha yang diberikan kinetik energinya yaitu 1,47 mega elektron volt. Next. Nah, jadi ketika energi dari neutron elektron volt ini sekitaran kisaran kilo elektron volt. Jadi secara substansial tidak akan mengubah nilai elektron voltnya. Nah, kecuali salah satu partikel menumbuk dinding, kita akan mendeteksi secara simultan litium 7 yaitu T sama dengan 0,84 mega elektron volt. Sebesar 2,31 mega elektron volt di detektor.
Karena kita tidak bisa mengukur mega elektron volt energi sampai elektron voltnya atau kilo elektron voltnya secara tepat di pencacah sebanding, kita tidak bisa menggunakan alat tersebut untuk mengukur energi neutron begitu rendah. Perangkat sejenis lainnya didasarkan pada litium 6 N alpha dengan Q sama dengan 4,78 mega elektron volt dan sigma sama dengan 940 B untuk neutron termal. Dan helium 3 Np dengan Q sama dengan sigmanya itu 50. Next. Nah, untuk penentuan energi yang sangat tepat bisa kita lakukan di wilayah termal menggunakan difraksi kristal. Neutron termal memiliki panjang gelombang de Broglie dengan jarak antara atom interferensi maksima yang terjadi pada sudut yang ditentukan oleh kondisi Bragg, di mana itu N lambda sama dengan 2D sin theta, di mana D ini adalah jarak kisi, N urutan maksimum interferensinya, dan theta sudut berkas datang dan berkas pantul dengan permukaan kristal teknik ini. Yang sering digunakan teknik ini yang sering digunakan untuk mempelajari sifat kristal dari jarak atom material akan dibahas dalam bagian 11.6. Next. Nah, untuk pengukuran energi neutron cepat, metode yang paling umum digunakan yaitu hamburan elastis antara neutron dan target ringan, seperti hidrogen, hidrogen 2, helium 3, helium 4, dan lain-lain. Jadi hamburan elastis ini telah kita bahas sebelumnya, yaitu sehubungan dengan moderasi neutron, kita dapat menggunakan hasil yang diperoleh di bagian tersebut. Pada yang kita jelaskan tadi kan bahwa neutron terhambur memiliki jangkauan energi kontinu dari E aksen sama dengan E sampai nilai minimum yang diberikan oleh persamaan 11.4 inti yang ditumbuk memiliki energi recoil ER sama dengan mulai dari 0 hingga maksimal, ER maksimal itu sama dengan E kurang E aksen minimalnya. Di mana E sama dengan E yaitu 4A per A tambah 1 kuadrat. Nah untuk hidrogen, ER maksimalnya sama dengan E. Sedangkan untuk helium 3, ER maksimalnya sama dengan 0,75 elektron. Sinyal proton yang recoil biasanya diamati dengan menggunakan bahan yang dapat berkilau yang kaya hidrogen seperti plastik atau cairan organik. Next. Oleh karena itu, scintillator berfungsi sebagai keduanya, baik sebagai target proton untuk 11.6 neutron, 116 neutron, dan detektor untuk proton recoil. Dengan mempertimbangkan resolusi energi dan efek geometris dari scintillator, spektrum energi neutron monoenergetik yang diamati terlihat seperti distribusi kontinu. Efisiensi detektor scintilasi proton recoil untuk neutron berenergi beberapa mega elektron volt adalah dalam orde 50%. Demikian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Suci Aulia Putri. Kepada Suci dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang reaksi neutron dan penampang reaksi. Pada bagian ini, kita memberikan beberapa contoh aplikasi reaksi induksi neutron dan menunjukkan aspek-aspek tertentu dari struktur nuklir yang bisa dideteksi
Mari kita pertama mempertimbangkan ketergantungan 1/V terhadap penampang neutron energi rendah. Dari penampang hamburan, penampang reaksi, dan penampang total diperoleh masing-masing adalah sigma Sc sama dengan Pi R tambah lambda kuadrat Cc dan sigma T sama dengan Pi R ditambah lambda kuadrat, di mana R adalah jarak interaksi, lambda panjang gelombang dE Broglie, lambda sama dengan lambda per 2pi adalah panjang gelombang D Broglie reduksi. Penampang sigma R sama dengan Pi R tambah lambda kuadrat didasarkan pada model penyerapan total, sebuah modifikasi utama untuk memperkirakan mencakup pemantulan dari fungsi gelombang neutron datang pada permukaan inti. Bagaimana mungkin bahwa partikel datang akan menembus ke daerah potensial nuklir, di mana ia dapat diserap? Probabilitas transmisi untuk menghalang potensi persegi panjang diperkirakan sebagai sigma sama dengan Pi R ditambah lambda kuadrat 4KK per K ditambah K kuadrat dari persamaan 11,18, di mana K sama dengan akar 2M, E ditambah V0 per H bar kuadrat untuk kedalaman penghalang kedalaman min V0 dan K sama dengan akar 2M E per H bar kuadrat. Untuk neutron energi rendah, E kecil dari V0 dan K kecil dari K besar juga sama dengan K pangkat min 1 besar R, jadi sigma 4pi per K kecil K besar persamaan 11,19. Dan karena K sama dengan rho per H bar sama dengan MP per H bar, kita memiliki ketergantungan 1/V dari penampang setelah penangkapan neutron. Mekanisme peluruhan utama adalah Y, probabilitas yang hampir independen dari setiap variasi kecil dalam energi resonansi atau energi datang. Oleh karena itu, kita dapat mengambil gamma sebagai independen dari energi neutron. Lebar neutron gamma N yang mengacu pada saluran masuk tergantung pada kepadatan keadaan akhir Dn per dE yang tersedia untuk tangkapan neutron sebanding dengan kecepatan neutron. Jauh dari resonansi, E kecil dari ER, dan sigma sama dengan Pi per K kuadrat gamma N gamma per R kuadrat dikurang R gamma kuadrat per 4 tak terhingga 1/V dari persamaan 11,20. Baiklah, materi dari saya kembalikan kepada moderator. Demikian materi kami tentang fisika neutron. Terima kasih. Sekian penjelasan dari materi kami. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.